Shalom, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Sintrialin Selan, NIM 103-2023-0119. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. Yang pertama, latar belakang dari strategi peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah menjadi sangat penting karena mutu pendidikan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan nasional. Yang berikut fenomena atau data nyata berdasarkan data dari Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023, lebih dari 60% satuan pendidikan di Indonesia masih memiliki capaian mutu di bawah standar nasional, terutama dalam aspek proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Salah satu tantangan nyata adalah minimnya supervisi akademik dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi utama yang menjadi fokus dalam presentasi ini. Terdapat beberapa strategi peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama, visi dan misi sekolah. Visi sekolah mewujudkan layanan pendidikan yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu secara berpadu dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang berikut, misi sekolah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, menerapkan manajemen sekolah berbasis data dan evaluasi, dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran inovatif. Yang kedua, tantangan peningkatan mutu pendidikan. Terdapat 5 tantangan, yaitu yang pertama, kualitas dan kompetensi guru yang belum merata. Yang kedua, sarana dan prasarana yang terbatas. Yang ketiga, kepemimpinan sekolah yang lemah. Yang keempat, kurangnya inovasi pembelajaran. Dan yang kelima, rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat. Terdapat juga solusi dalam mengatasi peningkatan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Yang kedua, penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketiga, penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Yang keempat, inovasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, strategi peningkatan mutu layanan. Terdapat 5 peningkatan mutu layanan, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas guru. Yang kedua, peningkatan kurikulum. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana. Dan yang kelima, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, implementasi strategi. Dalam implementasi strategi terdapat penyusunan rencana strategis, rencana yang komprehensif untuk mencapai tujuan peningkatan mutu, dan penganggaran yang jelas, alokasi dana yang mendukung implementasi strategi, dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi, pemantauan kemajuan dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Dengan demikian, inti dari materi yang telah saya bahas dapat saya simpulkan bahwa peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan perencanaan strategis, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan. Strategi yang efektif mencakup penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, manajemen sekolah yang partisipatif, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Yang berikut, pandangan pribadi, mutu layanan pendidikan bukan hanya tentang angka dan capaian akademik, tapi juga tentang bagaimana sekolah menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung dan relevan dengan kebutuhan zaman.